ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi," kata Allah. Puasa itu untukku dan aku yang langsung membalas ganjarannya. Belum lagi kita bisa beramal saleh di malam Lailatul Qadar. Yang malam itu kata Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau sekitar 89 tahun. Maka hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, beruntunglah kita orang-orang yang bisa mendapatkan banyak ganjaran, banyak pahala di dalam bulan Ramadan ini. Dan agar pahala kita langgeng, ganjaran kita tetap ada ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nantinya, maka kita jaga amal-amal kita ini agar tidak luput, agar tidak sirna, agar tidak tertukar dengan kejahatan-kejahatan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang satu kondisi umatnya di hari akhirat nanti, yaitu orang-orang yang banyak membawa pahala amal saleh, mulai dari pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dan pahala yang lain. Tapi ketika datang hari kiamat, orang ini disebut oleh Rasul adalah orang-orang yang bangkrut atau orang-orang yang rugi. Rasul menyebutkan hadisnya secara utuh yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul menyebutkan, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang disebut dengan orang yang muflis, orang yang rugi atau orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina, orang-orang yang bangkrut di kalangan kami, man la dirham lahu wa la mata', yaitu orang-orang yang tidak memiliki uang lagi, tidak memiliki kekayaan lagi. Itulah orang-orang yang bangkrut, kata sahabat. Kemudian Rasul menyebutkan al-muflisu min ummati, adapun orang-orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasul, alladzi, yaitu orang yang ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, yaitu di antara umatku yang nanti datang pada hari kiamat, mereka membawa pahala salat, mereka membawa pahala puasa, kemudian mereka juga membawa pahala zakat dan pahala-pahala yang lain. Wa ya'ti, bersamaan dengan itu dia juga datang dengan membawa qad syatama hadza, dia pernah mencaci maki orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah menghibah orang lain. Wa qadhafa hadza, pernah menuduh orang lain melakukan perbuatan yang serong, atau pernah melakukan sumpah palsu yang tidak sesuai dengan fakta dan realita. Wa akala mala hadza, dia datang pada hari kiamat membawa dosa pernah memakan harta orang lain di dunia. Apakah itu harta pribadi orang lain, baik dia berutang, dia tidak bayar, dia curi, dia rampas, atau dosa memakan harta secara lembaga? Kita yang di pemerintahan misalnya korupsi bahasa sekarang, atau di lembaga-lembaga yang lain ada uang yang kita ambil, yang uang itu bukan hak kita. Maka di hari kiamat juga ada orang yang datang seperti ini, membawa pahala, membawa dosa dalam memakan harta orang lain. Kemudian dua orang, dia pernah memukul orang lain, pernah menyakiti orang lain dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Ketika dia memimpin, dia memukul orang lain itu dengan kekuasaan, dengan bisa menakdirkan,
bisa menjinakkan, bisa juga ya menyakiti secara langsung orang tersebut. Wasafaka damahada, dia juga membawa dosa telah menumpahkan darah orang. Ketika hidup di dunia dengan kata-katanya membuat orang lain bahasanya seperti ini. Dengan tindakannya membuat orang lain bisa tumpah darah, terjadi keributan, perkelahian, tawuran dan lain sebagainya. Maka ada orang yang datang seperti ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Padahal pahala salatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala hajinya, zakatnya dan lainnya dia banyak membawanya, tapi juga diiringi dengan dosa-dosa tersebut. Maka di hari kiamat nanti dia akan menukarkan pahalanya itu dengan dosa yang telah dibuatnya terhadap di dunia. Dia pernah mencaci maki orang lain, maka cara dia menebus di akhirat yaitu dengan diambil pahalanya oleh Allah, diberikan kepada orang yang pernah dicaci makinya. Diambil pahala salatnya, diberikan kepada orang yang pernah dimakan hartanya, dan seterusnya. Kemudian Rasul menyebutkan ba'in haniyat hasanatuhu, ketika semua kebaikannya itu habis, menembus dosa-dosa yang pernah dikerjakan di dunia, maka bagaimana langkah selanjutnya? Sedangkan dia belum bisa membayar semua hutang-hutangnya, maka turihat min khatayahu faturiha alaihi, diambil dosa orang lain, kesalahan yang orang lain berbuat, kemudian diberikan kepadanya. Summa turiha finnar, kemudian dia langsung masuk ke dalam neraka karena telah menerima dosa orang lain dan kebaikannya telah habis. Maka ini adalah orang-orang yang rugi kata Rasul di hari kiamat. Maka kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang sudah senantiasa beramal saleh, orang-orang yang menjaga salat fardu berjamaah, terutama salat subuh dengan berjamaah, maka bersamaan dengan itu kita juga harus banyak menjaga amal kita. Jangan sampai amal kita itu habis nanti di akhirat untuk menembus dosa dan kesalahan kita terhadap orang lain. Makanya hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Rasul selalu mengingatkan kita, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Kita harus sangat takut dan bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun, di tempat apapun. Kenapa demikian? Karena hanya dengan takwa kepada Allah, Allah akan menjaga kita, dan amal saleh kita yang sudah kita kerjakan itu akan terjaga juga tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah menjadikan kita pribadi-pribadi yang dekat dengan sifat takwa. Ta'allahu tattaqun kepada Allah, yaitu pribadi-pribadi yang senantiasa takut kepada Allah, pribadi-pribadi yang senantiasa terjaga amal solehnya, pribadi-pribadi yang insyaallah akan terjaga dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dunia, yang Allah menginginkan kita dengan kepribadian seperti itu membuat